Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang program yang sudah saya buat ini. Nah, program ini yaitu kategori usia dalam Visual Studio ya, atau juga dengan Visual Basic. Di sini kita akan mempraktekannya dari kuis. Nah, di sini disebut kata kategori usia ini disebut label. Nah, ini dia label, dan ini juga label, dan cara membuatnya kita ada di toolbox. Tinggal tarik pointernya, taruh di sini. Bukan, ini namanya bottom. Kita hapus dulu ya, mohon maaf. Nah, kita cari label di sini, kemudian tarik, taruh. Nah, maka di sini kita akan membuat label. Label bisa dirubah namanya melalui properties. Nah, di sini misalnya usia. Cara membuat labelnya seperti itu. Nah, dia akan seperti ini. Kita sudah membuat label dan menggantinya, kita tinggal di properties ya, seperti ini. Dan sama juga untuk membuat yang lainnya seperti bottom, seperti textbook. Kita tinggal mencarinya di sini ya. Kita tinggal pilih saja, kemudian kita tinggal tarik ke sini, dan kemudian mengeditnya kita tinggal di properties. Nah, ini ya, edit nama-namanya, huruf-hurufnya, warnanya, semua aja ada di properties. Nah, setelah kita mendesain kategori usianya, mendesain VB-nya, kita akan masuk ke dalam codingannya. Kita akan menggerakkan bottom ini sesuai dengan perintah kita, sesuai yang kita inginkan. Kita langsung saja ya. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada di sini. Nah, saya akan menjelaskan tentang dim. Dim itu dalam Visual Basic ya, kata dim itu untuk mendeklarasikan suatu variabel. Nah, di sini kita variabelnya mempunyai umur dan keterangan. Single, yang berarti single itu tunggal. Nah, di sini variabelnya, ketika variabel dim dieksekusi oleh compiler, maka perintah dim ini meminta tempat di memori untuk menyimpan data-data yang akan dialokasikan pada variabel tersebut. Di sini variabelnya yaitu ada umur dan keterangan. Nah, dim di sini yaitu singkatan dari declaration in memory, yang artinya menciptakan ruang di memori tempat variabel. Variabelnya umur dan keterangan. Nah, di sini ya, umur
dan keterangan variabel kitanya. Kemudian kita deklarasikan umur. Umur itu adanya di text box 2. Kita lihat di sini. Nah, tuh adanya di text box 2. Kemudian di text box 3-nya yaitu kita mempunyai keterangan. Nah, di sini text box 3-nya kita mempunyai variabelnya keterangan. Kemudian kita masuk ke if. If biasanya sering digunakan untuk memeriksa kondisi dari suatu aksi dan juga untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tersebut. Seperti ini ya, bisa menjelaskan tentang umur. Untuk memperoleh suatu nilai inputan, maka diperlukan if dan else. Di saat nilai tersebut true, maka akan menampilkan suatu statement yang telah diatur. Nah, jika kondisi if ini tercapai, maka dari yang sudah ditentukan maka akan menghasilkan statement sesuai yang kita perintahkan. Nah, misalnya kondisinya seperti ini ya, if umur lebih dari 0 dan umur kurang dari sama dengan 12, maka statement yang dihasilkan di text box 3 adalah anak-anak. Seperti itu ya logikanya tentang if dan else. Nah, untuk bottom 2-nya yaitu untuk menghapus semua jika tidak diperlukan lagi. Nah, di sini kita tulis perintahnya text box 1 titik teks, yaitu dengan menggabungkan string di sini, yang artinya tanda kutip ini berarti kita mengosongkan dengan perintah yang kita inginkan. Kita langsung coba jalankan saja ya. Kita start. Nah, misalnya namanya Fatimah, seperti itu ya dalam text box-nya. Kemudian umurnya 21. Nah, jika dihitung tadi sesuai perintah kita yang sudah kita tulis di sintak tadi, maka dia akan menuliskan statementnya dewasa karena itu sesuai yang kita inginkan. Kemudian jika kita ingin menghapus statement ini, kita tinggal klik maka semuanya akan hilang. Nah, seperti itu ya Visual Studio ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.